42 suku. Dua supporter bonek yang diduga terlibat kerusuhan di Tol Suramadu diamankan polisi. Peringati Isra Mi'raj, ribuan umat Islam mengikuti doa bersama di Jember. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Anjung Purbawi kembali hadir menemani Anda dalam Jatim Today, Jumat 6 Mei 2016. Pemirsa, selain dua topik menarik tadi, kami akan menyampaikan serangkaian informasi dari Jawa Timur, juga terkait libur panjang pemirsa. Saat ini Surabaya tengah ramai, utamanya di beberapa titik hiburan. Kalau siang hari Anda bisa memilih kebun binatang Surabaya, pemirsa, untuk berlibur bersama keluarga atau rekan-rekan Anda. Nah, kalau malam hari ingin menghabiskan libur panjang ini, salah satu pilihan adalah di Surabaya Karnival. Seperti apa suasananya, kemudian apa saja alasan pengunjung untuk datang ke Surabaya Karnival, nanti kami akan membahasnya di segmen berikutnya. Dan pemirsa, berikut Jatim Today selengkapnya. Ya pemirsa, sebanyak 42 supporter sepak bola Persebaya bonek saat ini tengah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tanjung Perak, Surabaya. Terkait diduga terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Tol Jembatan Suramadu. Hingga Jumat siang, ke-42 supporter yang terlibat kerusuhan dan sweeping kendaraan bernomor polisi asal Malang dan Jakarta di akses jembatan Tol Suramadu, Surabaya masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan intensif dilakukan dengan menitik beratkan keterlibatan mereka dalam aksi anarkisme atau perusakan kendaraan maupun fasilitas umum di akses jembatan Suramadu. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka terhadap ke-42 supporter tersebut karena masih menunggu selesainya pendataan dan proses penyidikan. Untuk tersangka masih kita data, kita ambil keterangan, nanti kita akan berikan keterangan informasi. Untuk barang bukti itu juga masih kita data juga sejauh mana karena menyebar di berbagai wilayah ataupun di berbagai tempat-tempat yang adanya kerusakan itu. Selain mengamankan puluhan supporter, polisi juga menyita barang bukti sejumlah batu, mobil yang dirusak dan 37 unit sepeda motor yang juga ikut dirusak, termasuk kendaraan truk Dalmas polisi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, akibat kerusuhan yang terjadi pada Jumat dini hari lalu, pihak pengelola dari jembatan Tol Suramadu ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah pemirsa. Karena beberapa titik mengalami kerusakan seperti kaca di pintu gerbang Tol Suramadu pecah, kemudian rambu lalu lintas juga dibakar massa. Inilah kondisi terakhir Jumat pagi di kawasan Jalan Tol Suramadu sisi Surabaya yang sudah mulai dibuka setelah sempat ditutup akibat aksi sweeping yang dilakukan massa yang diduga bonek. Tampak beberapa kaca di pintu masuk tol jembatan Suramadu mengalami kerusakan. 2 pintu pecah akibat bentrokan polisi dengan bonek. Beberapa alat rambu lalu lintas atau fibercone juga dibakar massa. Akibat kejadian ini, pihak Jasa Marga sebagai pengelola tol Suramadu merugi puluhan juta rupiah. Melakukan pelemparan batu, nah itu efeknya ada salah satu batu yang nyasar kena kaca pintu gardu 1,
Gardu 01 sehingga kacanya pecah. Terus mereka juga sebelum itu melakukan pembakaran Rabkon, Pak. Pihak Jasa Marga berharap aparat kepolisian menindak tegas para pelaku perusakan dan pelaku yang merusak mobil pelintas jalan tol Suramadu agar peristiwa tersebut tidak terulang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media, melaporkan. Ya pemirsa, sore hari ini memang suasana di depan pintu masuk Surabaya Carnival sudah mulai terlihat beberapa pengunjung yang sudah mulai mengantri ini untuk membeli tiket masuk di Surabaya Carnival ini pemirsa. Nanti kita juga akan melihat seperti apa ya keseruan di dalam Surabaya Carnival. Ada berbagai macam permainan di dalamnya pemirsa. Dan kita kembali ke informasi selanjutnya masih terkait kerusuhan yang terjadi di Jembatan Tol Suramadu pemirsa. Ribuan pemuda yang diduga bonek supporter Persebaya Surabaya melakukan sweeping Aremania pendukung Arema di pintu gerbang tol Jembatan Suramadu sisi Surabaya pada Jumat dini hari lalu. Aksi para supporter ini pemirsa tentunya membuat resah warga karena hampir seluruh pengendara mobil diberhentikan. Ribuan pemuda yang diduga bonek atau bondo nekat pendukung fanatik Persebaya Surabaya Jumat dini hari melakukan sweeping Aremania pendukung klub sepak bola Arema asal Malang di pintu gerbang tol Jembatan Tol Suramadu. Aksi ribuan bonek memberhentikan semua mobil yang akan memasuki Jembatan Suramadu untuk mencari Aremania yang akan menyaksikan pertandingan Arema Malang melawan Madura United di kota Bangkalan, Madura. Aksi para bonek ini membuat para pengemudi ketakutan karena banyaknya supporter bonek yang berada di pintu gerbang Suramadu. Selain melakukan swing, para bonek juga meminta uang kepada pengemudi mobil dan sempat terjadi tindakan anarkis dengan menggebrak mobil dan merusak rambu-rambu jembatan tol Suramadu. Hari ini Arema Kronus memang dijadwalkan akan bertanding melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan dalam rangkaian Soccer Championship 2016. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, kalau di belakang saya saat ini kan sudah terlihat nih loket masuk di Surabaya Carnival. Pembelian tiket liburan ini satu tiketnya Rp80.000 pemirsa. Ini tidak terlalu mahal karena kita bisa menikmati seluruh wahana permainan yang ada di Surabaya Carnival. Menarik sekali pemirsa. Dan kita kembali ke informasi selanjutnya. Aksi ribuan supporter bonek di Jembatan Suramadu Surabaya Jumat dini hari semakin anarkis dan membahayakan. Massa yang diduga bonek menghadang dan mencegati mobil, kemudian mobil tersebut dipukul menggunakan kayu. Untuk menghindari jatuhnya korban, akses jalan tol Suramadu untuk sementara ditutup. Aksi ribuan supporter yang diduga bonek di pintu masuk jembatan tol Suramadu sisi Surabaya ini berulah dengan mencegat dan menghadang mobil kemudian digebuki menggunakan kayu. Sebagian massa semakin bertindak anarkis dengan merusak loket tol Suramadu dan merusak rambu-rambu di jalan tol Suramadu. Akibat kondisi tidak terkendali dan membahayakan, serta menghindari jatuhnya korban jiwa, pihak Jasa Marga akhirnya menutup total akses jalan tol Suramadu dua arah, baik dari Surabaya maupun Madura. Tidak ada istilah kecolongan, jadi rekan-rekan juga jangan istilahnya berpikiran seperti itu. Ya karena kita semua juga sudah jaga dan kita juga sudah ngarahkan. Hanya tadi kesalahpahaman, ya pengerusakan itu juga dipahami bahwa itu juga teman-teman saudara kita dari Madura. Nggak ada masalah di sini. Artinya apa? Kita dari kepolisian sudah maksimal ya dari awal kita mengawal menyampaikan kepada rekan-rekan bonek bahwasanya kita semua bersaudara. Kita ini tidak ada lagi istilah permusuhan. Ya teman, ini oknum-oknum saja, saya yakin ini oknum-oknum saja. Makanya saya ambil tindakan tegas untuk membubarkan. Aksi sweeping ini diperkirakan akan terus dilakukan massa bonek karena pertandingan sepak bola Arema melawan Madura United di Bangkalan, Madura akan berlangsung pada Jumat sore. Untuk itu, bagi para pengendara yang akan melintas ke Madura, terutama yang berplat Malang dan Jakarta, hendaknya tidak melewati jembatan tol Suramadu. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ribuan umat Islam se-Indonesia dan luar negeri menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Al-Khodiri Jember. Dalam doa bersama yang dilakukan di malam Isra Mi'raj tersebut juga disampaikan harapan-harapan agar Indonesia selalu tentram, aman, dan damai.
Ribuan umat Islam seluruh Indonesia dan dari sejumlah negara berjubel di halaman Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember. Mereka duduk bersila mengikuti doa bersama dan mengumandangkan puji-pujian kepada Sang Ilahi untuk kedamaian Nusantara. Dipimpin oleh Kiai Ahmad Muzaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember, jalannya doa bersama ini berjalan khusyuk dan tertib. Doa bersama yang bertepatan dengan malam Isra Mi'raj ini juga menjadi momen bagi umat Islam dunia untuk mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW, terutama perintah sholat. Saya doa ini tujuannya untuk doa bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan supaya bangsa negara dijauhkan dari malapetaka. Jadi Brunei, dari Singapura, dari Malaysia. Itu orang negeri. Doa bersama ini juga diikuti jamaah dari sejumlah negara seperti Brunei, Singapura, Malaysia, dan Jerman. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami akan menyampaikan terkait modus pencurian dengan modus memecah kaca yang kembali terjadi di Lamongan sesaat lagi di Jatim Today.